Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hafsah dari STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana menerapkan pendidikan sebagai suatu sistem di lingkungan pendidikan. Pendidikan. Apa itu pendidikan? Secara umum, pendidikan dapat diartikan suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989, bahwasannya pendidikan adalah upaya sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Adapun dasar pendidikan. Apa itu dasar? Dasar yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan tetap tegaknya bangunan seperti halnya rumah, gedung, maka fondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula dengan halnya pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah lainnya atau di lembaga-lembaga lainnya. Jadi, dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara belajar, berlatih, dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah. Sehingga meskipun mereka sudah sekolahnya, mereka tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pendidikan dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama adalah religius, ideologis, ekonomis, politis, teknologis, sosial budaya, psikologis, dan pedagogis. Tujuan pendidikan. Apa itu tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah faktor yang amat sangat penting bagi pendidikan. Kenapa? Karena tujuan pendidikan itu merupakan arah yang akan dicapai dan dituju oleh pendidikan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, bahwasannya tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mandiri, serta tanggung jawab, kemasyarakatan dan berbangsa, dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologis, kesehatan jasmani dan rohani. Adapun tujuan pendidikan di negara Indonesia yaitu tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan institusional. Dalam pendidikan sudah pasti adanya peserta didik dan pendidik. Apa itu pendidik? Pendidik adalah orang dewasa yang memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak didiknya. Jenis-jenis pendidik yang pertama adalah orang tua. Orang tua secara wajar dan secara alamiah sudah pasti menjadi seorang pendidik. Kenapa? Karena pada kenyataannya anak terlahir dalam keadaan ketidakberdayaan. Satu, ketidakberdayaan dalam mengurus diri. Yang kedua, ketidakberdayaan dalam mengembangkan diri sendiri. Orang tua secara wajar menjadi seorang pendidik karena merasa tanggung jawab terhadap anaknya. Nah, dengan tanggung jawab itu mengundang para orang tua untuk membantu berkembangnya si anak. Selain orang tua tadi yang menjadi pendidik, karena Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, ada pula guru yang menjadi pendidik. Mereka diberi tugas untuk mendidik anak-anaknya karena diberi tugas oleh orang tua sebagai pengganti orang tua. Jadi seorang pendidik. Apa saja itu? Yang pertama adalah berwibawa, yang kedua adalah mengenal anak didik, dan yang ketiga adalah membantu anak didik. Pendidik ada pula anak didik. Apa itu anak didik? Anak didik adalah umat manusia yang diakui haknya sebagai individu dan memiliki tanggung jawab sosial. Dengan demikian, anak didik dapat dikatakan sebagai anak yang tengah berkembang dengan pertolongan pendidik. Dan ada pula ciri-ciri anak didik. Yang pertama adalah kelemahan dan ketidakberdayaan. Yang kedua adalah anak didik makhluk yang ingin berkembang. Dan yang ketiga adalah anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Pula perkembangan anak didik. Yang pertama dari bayi umur 0 bulan sampai 2 tahun, kanak-kanak dari 3 tahun sampai 7 tahun, anak-anak 7 tahun sampai 12 tahun, puber dari 12 tahun sampai 14 tahun, dan remaja 14 tahun sampai 17 tahun. Metode pendidikan.
Metode pendidikan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah metode internal materi, yaitu cara penyampaian yang efektif agar peserta didik mudah memahaminya. Yang diantaranya adalah metode deduktif, metode induktif, dan metode dialog atau diskusi. Yang kedua adalah metode eksternal materi, yang diantaranya adalah metode pembiasaan, metode cerita, dan metode teladan. Yang selanjutnya adalah alat pendidikan. Menurut Dr. Rani Suwarno, alat pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah alat pendidikan positif dan alat pendidikan negatif. Alat pendidikan positif ditujukan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, contohnya adalah ujian. Dan alat pendidikan negatif yaitu ditujukan agar anak tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, contohnya adalah hukuman dan ancaman. Yang selanjutnya adalah alat pendidikan preventif dan korektif. Alat pendidikan preventif yaitu ditujukan agar mencegah anak sebelum ia melakukan hal yang tidak baik, dan alat pendidikan korektif yaitu memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban. Selanjutnya adalah alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Maksudnya adalah alat yang menyenangkan itu yaitu menimbulkan perasaan senang terhadap peserta didik, dan yang tidak menyenangkan itu adalah menimbulkan perasaan tidak senang terhadap peserta didik. Menurut Dr. Andes Eko Susilo, bahwasannya alat pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu alat pendidikan yang bersifat material, yaitu yang berupa kebendaan, dan alat pendidikan yang bersifat non-materi, yaitu yang bukan berupa kebendaan. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan pendidikan. Apa itu lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, yakni berupa makhluk hidup ataupun benda mati, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat yang memberikan pengaruh kuat kepada individu. Menurut Rasulullah, lingkungan pendidikan mencakup tiga. Yang pertama adalah tempat, yakni lingkungan fisik, yaitu keadaan alam, keadaan tanah, dan keadaan iklim. Dan yang kedua adalah kebudayaan atau lingkungan budaya. Dan yang ketiga adalah kelompok hidup bersama. Nah, adapun fungsi lingkungan pendidikan, yaitu untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah tempat yang pertama dan utama bagi anak didik. Dan yang kedua adalah sekolah. Sekolah memegang peranan penting bagi pendidikan karena memiliki pengaruh besar sekali pada jiwa anak. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, ketergantungan dan keterikatan. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pemateri dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.